Pertama-tama kita mari sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dan terganggu waktu yang ibu harusnya istirahat saya pergunakan untuk presentasi saya, karena saya dituntut malah harus mengupdate atau uploadnya karya SD 4 yang selama ini saya sudah mengikuti PPKG PJOK Angkatan 1 yang baru dilaksanakan tahun 2023 ini. Ibu dan Bapak, pertama-tama saya berpikir sekilas selama saya tinggal di karantina waktu di Parung, terkilas harus membuat RPL kembali ke sekolah. Nah ini terbenak dulu saya waktu di PMM sudah upload dan sudah dilegalitas oleh tim PMM mengenai guru siap. SD4 itu punya 2 program, guru siap dan sekarang programnya berkibar. Ya Bu, kunaon sih pakai berkibar program RTL saya itu? Karena berdasarkan kajian tiap hari Jumat yang sering dilaksanakan oleh kita semua. Karena peran ini kita sebagai peran sebagai guru itu sebagai fasilitator ya. Jadi anak adalah sebagai ujung tombaknya Bu, berdiferensiasi kalau bahasa ininya. Nah saya berpikir dan mengambil judul di sini berkibar. Mari ya bersama kita bergerak, ya Bu, bersama kita bergerak. Nah ini RTL ini akan saya tindak-lanjuti nanti di KBS, komunitas belajar, yang mungkin dalam berkibar ini kelas 4, 5, dan 6 yang menjadi ujung tombaknya 1, 2, 3 mengikuti latihan fundamentalnya. Nah ini dalam berkibar ini saya sudah menampilkan kemarin itu punten yang karya kuning ya, SD kelas 4 yang senam Profi Pancasila sudah ditampilkan waktu presentasi malam kemarin. Nah makanya saya diperkenankan untuk membuat judul berkibar. Nah ini Bu, berkibar itu dari mana sih asalnya Ibu? Nah ini latar belakangnya harus dihubungkan Bu. Ya bila dihubungkan dengan materi, dengan gender dan sebagainya, ya berarti semua murid, karena kita mengadopsi senam, berarti semua murid dari mulai laki-laki dan perempuan itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah itu ya. Nah di sini jelas Ibu, di yang kedua pada program berkibar ini suara, pilihan, dan kepemilikan murid sangat diutamakan. Jadi kita mengutamakan sekarang kepemilikan murid. Nah di elaborasinya Ibu dengan yang sekarang desain pembelajaran PJOK itu sangat berubah sekali. Di sini ada namanya SEN. Alhamdulillah kita sudah menerapkan pembelajaran SEN. Dari saya pulang, anak-anak sekarang sudah mulai kelihatan ya, kelas 6 sudah mulai tidak merasa jenuh gitu ya, tidak merasa jenuh pembelajarannya, karena kita adanya model support edukasi. Jadi saya rancang pembelajaran kemarin pun anak kelas 6 sampai tidak mau berhenti ya, mau menggunakan support education ini. Yang ini Bu, yang saya dapatkan selama saya mengikuti di PLPG, di BPPG, di PPKG PJOK. Yang kedua ini dihubungkan dengan karakteristik aset ya Bu. Jadi setelah kita mengadakan suatu kegiatan, ada tidak sih aset sekolahnya yang mendukung. Nah ini Bu, aset sekolah harus kita utarakan Bu. Ya aset sekolahnya harus kita mendukung ke program saya itu berkibar. Apa saja sih yang di sini sudah terlihat ya, adanya lapangan, kemudian peralatan lainnya mendukung program ini. Aset manusia ya, kita semua guru prasekolah, murid yang kita bawa, karena ini SEN itu harus sudah paham
sudah paham tentang bagaimana menyusun suatu kegiatan dari murid kembali ke murid. Nah itu. Nah, di sini ada yang di sini Bu, yang keempat, guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada murid. Nah ini jadi kita nanti kalau bahasa dulu itu waktu saya sekolah SMP itu, karena saya bagian daripada OSIS, ya dulu itu disiapkan untuk membuat kegiatan. Ya kalau misalkan setelah ulangan, ya anak-anak disuruh bikin posternya atau posternya antar kelas meeting lah. Nah ini pun sama sepertinya, muridnya yang menjadi ketua, semua yang ditunjuk adalah siswa untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Nah kita posisinya di mana? Nah, kita sebagai fasilitator saja melihat ya. Nah, sekarang kan sudah pembelajaran sudah semacam itu Bu. Kita tidak usah capek-capek, tapi kita mengkonsepkan anak-anak yang menjadi yang menggerakkannya gitu. Nah itu Bu, satu yang. Nah yang kedua, tujuan program ini, tujuan program dari Berkibar ini ya, ini tuh sudah ada ya, pasien-pasiennya sudah ada di LMS. Jadi kami hanya mengikuti untuk memasukkan ada tidak di sekolah kita. Nah tujuan program ini tidak ada lain menciptakan dia sebagai pusat pembelajaran. Namun cek kawan kita rapatnya berdiferensiasi punya. Nah ini ya, jadi namakan berjenis kebugaran gerak nyatanya senam. Nah senam yang ini saya belum spesifikasi, tapi harus spesifikasi. Saya mengajarnya senam profil Pancasila. Nanti ada penguatan P5-nya. Nah itu yang keduanya, tujuan program setelah mempelajari pola gerak diharapkan murid dapat menghubungkan kedua materi. Namun kedua materi ini perlu ayam Bu, dihubungkan keterkaitan antara tradisional dengan nasional senam ya. Nah tadi timbul dari anak-anak, Pak kita coba setelah permainan kita coba main tradisional. Mereka sudah tumbuh yang main galah. Kira lapangan akhirnya Pak panjangkan saat saya tinggal kurang harus kenalan gitu kan. Nah itu yang ketiga, program kegiatan tersebut dirancang komunitas. Nah ini Bu, ada komunitas belajar di sekolah disusun ke dalam program dan rancangan oleh murid. Nah itu yang tadi saya ceritakan, semua kegiatan jadi disusun oleh siswa untuk melakukan suatu kegiatan. Nah kita sebagai fasilitator, tujuannya seperti itu Bu. Capaian dan langkah-langkah yang dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah di sini sudah ada Bu, capaian diinginkan murid bisa menguasai gerak senam irama. Tentunya alhamdulillah di kita karena sudah in kurikuler, jadi ini sudah kebiasaan tiap hari Jumat mereka sudah menguasai beberapa senam. Di antaranya yang sudah dikonsepkan gerak murid oleh saya senam itu senam iramanya bisa bocor-bocor, bisa senam SKJ, bisa semua senam anak-anak sudah bisa. Nah yang berikutnya, nah di sini kita sudah memfasilitator ya, kita memberi kesempatan. Alhamdulillah semua yang pernah kita laksanakan selama kegiatan di hari Jumat, pembiasaan kita melakukan senam, anak-anak sudah bisa. Nah di sini cuma nanti ada kaitan dengan kegiatan lomba Bu. Ya, muncul lagi program saya apabila memiliki kebingungan. Nah di sini nanti lomba ini Bu, kurang lombakan setuju deh. Ya, kita lombakan 2 lomba nanti anak-anak yang menjadi panitia. Nah di sini adanya dibagi oleh SEM apa saja nanti. Kemarin di kelas kuning sudah ya menerangkan SEM sebentar ya. Nah ini karyanya ini yang sudah diterangkan, anak-anak sudah berjalan di kelas 6A maupun kelas 6B. Kalau penampilan gerak iramanya adanya di kelas 4 karena kelas 4 sudah ke kurikulum merdeka. Nah ini Bu, kita sebagai fasilitator. Nah ini program Berkibar, kegiatannya dapat dirasakan semua jenjang. Nah ini semua jenjang. Untuk jenjang sekolah dasar kita dapat mengkombinasikan kelas atas dan kelas rendah. Memang yang akan terlibat penuh adalah kelas 4, 5, dan 6 karena mereka sudah paham. Kalau 1, 2, dan 3 untuk latihan fundamental, momen ya, untuk di bawah saja, tidak untuk dilibatkan dalam kegiatan nanti SEM yang itu. Nah
pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, aset kita yang dimiliki adalah kesediaan lapangan ya Bu. Kita sama-sama punya lapangan sekolah, kemudian penyelenggaraan pertandingan nanti sama anak-anak, peralatan-peralatan yang mendukung, diantaranya speaker, laptop, proyektor yang kita alhamdulillah sekolah kita sudah terpenuhi semua. Nah jadi RTL ini tidak lanjut nanti adanya ke anak dan ke guru sebagai fasilitator gitu. Rencana evaluasi, nah Ibu sudah sebentar lagi ya Bu. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setiap semester. Nah kita pun program ini program anak sehat, terus ya Bu bergerak tiap hari Jumat. Nanti harus dianalisa apa yang pernah dicapai, apa yang belum dihasilkan, apa yang harus ditingkatkan seperti itu Bu. Ini harus adalah dasar dari evaluasi. Nah ini hanya beberapa slide yang saya tampilkan Ibu, hanya sampai dengan rencana evaluasi. Dan di sini kami akan menampilkan foto-foto anak dan video kita hari ini. Nah itu Bu, jadi selama saya mengikuti kegiatan di BBGP Jabar yang kemarin, yang dihasilkannya saya membuat suatu program berkibar ya Bu, berkibar bersama kita bergerak. Alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan hampir 1 tahun ya Bu, selalu melaksanakan senam tiap hari Jumat yang berkesinambungan. Nah kegiatan ini merupakan kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan di dalam jam pelajaran, bukan kokurikuler. Nah itu Bu dari saya tentang berkibar RTL tindak lanjut ini. Hanya rencana ini Bu, hanya rencana saja yang akan kita kedepankan. Mungkin saya perlu sekarang kan tidak di kelas sekolah ya Bu, saya perlu adanya susunan untuk KBS, karena dalam KBS itu kita bisa nanti memplotting anak menjadi peserta untuk melaksanakan SEM seperti itu. Nah nanti kita susun, nanti kita SK-kan. Kalau teman-teman sudah punya SK dari kepala sekolah susunannya, nah saya setelah ini nanti saya buatkan, kemudian kita tanda tangan ke kepala sekolah. Nah itu Bu, mohon dukungannya. Selama ini saya mengikuti kegiatan PPKGPJOK, ini hasil terakhir yang saya dapatkan dengan program berkibar. Nah mungkin paparan dari saya, presentasi sudah cukup. Adakah pertanyaan dari ibu-ibu atau penjaga mengenai program berkibar? Enggak, ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin dari apa yang sudah Pak Omai paparkan, saya masih belum begitu jelas ya mengenai berkibar ini. Nah, apakah berkibar ini merupakan salah satu program baru bagi sekolah kita selain kita mendapat kemarin program sekolah sehat ya? Nah itu kan kemarin sudah ada kita program sekolah sehat. Kemudian apakah berkibar ini juga akan dijadikan sebagai program baru bagi sekolah kita, dan apakah ada keterkaitan antara sekolah sehat dengan kegiatan berkibar ini bagi siswa SD Pancibadang? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Neng atas pertanyaannya. Yang jelas berkibar itu adalah suatu rencana, ya, rencana RTL tindak lanjut yang berkelanjutan rencananya. Jelas kalau berkibar itu baru rencana ke depan, sedangkan analisanya dari saya karena kita sudah melaksanakan kegiatan yang rutin, ya, kemudian kita sekolah menjadi sekolah ramah anak, sekolah sehat. Saya kalau hanya sekolah anak ramah dan sehat, kalau tidak ada bergerak berarti kurang, ya. Nah, saya ciptakan bergerak ini untuk ke depan, ya, tidak merubah, ya, tidak merubah untuk adanya kita sekolah ramah anak, sekolah sehat. Malah kita kolaborasikan 3 program kita menjadi satu. Jadi bersama kita bergerak, sama-sama kita bergerak, dari senamnya, kemudian di sekolah sehatnya, kemudian di sekolah ramah anaknya. Itu ini rencana tindak lanjut
yang saya presentasikan ini untuk kedepannya. Karena berkibar itu di dalam isinya itu adalah melatih gerak anak melalui senam sampai dengan anak dari mulai bisa gerak sampai bisa gerak sampai bisa mengikuti irama sampai dengan ada perlombaan di dalamnya itu anak yang berperan. Jadi kita hanya sebagai masih ditambah kembalinya tadi ke sem ya. Di sini ada sem tadi. Nah di sini ada sem. Nah nanti ini ujung tombaknya kita menciptakan anak bisa mengemas suatu kegiatan gitu. Ya kita nantikan kegiatan tadi mulai kita sekolah sehat sama kita ya digerakkan. Ayo anak-anak perbaikan gizi sampai Jumat kita bawa makan, jangan makanan yang berlemak dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kita nama anaknya itu juga sudah dilakukan. Nah bergerak program ini jadi saya kolaborasikan antara gitu, sekolah anak-anak, kemudian kita sekolah apa boleh gitu, sehat itu sudah karena ujung-ujungnya kita bergerak. Kalau kita bergerak pasti sehat. Main sana in corpore sano. Nah itu buku dasarnya. Itu boleh. Ya terima kasih. Ada lagi? Mungkin kalau tidak ada, saya akan cukupkan sekian untuk paparan hari ini. Mudah-mudahan kebenaran adalah milik, kesempurnaan milik Allah. Saya hanya belajar untuk menyampaikan pembelajaran yang saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan PPKG PJOK. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian dalam tutur kata, dalam penyampaian materi ada yang masih kurang karena saya masih belajar dan belajar. Insya Allah sekolah kita rapotnya tetap kita pertahankan menjadi rapot yang terbaik. Nah itu Bu, nanti setelah kita paparan ini kemudian kita akan mengadakan pembentukan pengurus KSB 5 nanti kita laksanakannya setelah ada kita kepala sekolah, karena disaksikan oleh kepala sekolah karena kepala sekolah barusan menelepon dan WA silakan laksanakan karena ada kegiatan untuk mendampingi operator dan tim bos di gedung PGRI, jadi dipersilakan untuk dilaksanakan persentase untuk saya sebagai tugas dari PPKG PJOK terakhir. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Ya, terima kasih waktunya. Maaf ada satu hal yang ingin ditanyakan. Program beribadah bersama kita bergerak itu kan tadi disebutkan untuk senam ya. Nah, apakah hanya senam saja atau tadi juga kan Bapak menyinggung sedikit tentang permainan zaman dahulu kala ya, tradisional gitu. Apa hanya senam aja atau emang dikolaborasi seperti itu? Terima kasih. Semakin terbuka ya Bu. Jadi program berkibar ini ujungnya harus bisa diadopsi dan dikolaborasi dengan olahraga yang lain ya Bu. Nah untuk kalau di sekolah yang saya bawa terlebih dahulu sekarang, karena sekolah kita sering melakukan senam. Saya membuat P5 waktu itu di kelas 4 ya kelas Ibu dari awal sampai akhir. Akhirnya ini Bu yang saya yang jadi pembantu saya untuk mengambil judul seperti ini. Kemudian bagaimana dengan tradisionalnya, harus bisa dua-duanya harus disandingkan gitu. Karena bergerak itu tidak senang saja, bisa bergerak dia melakukan olahraga tradisional, bisa bergerak untuk melakukan permainan olahraga yang lain. Tapi yang saya titik beratkan untuk RTL saya adalah senam irama ya. Selain kita bisa bergerak dengan tidak senam saja, kita agendakan melalui KBS, kita coba latihan cross country atau kita coba hiking keluar. Nah itu bisa. Jadi patokannya tidak hanya senam irama saja. Cuma tuntutan sekarang yang harus saya buatkan RTL yang berkelanjutan dan sampai nanti ada perlombaan
yaitu senam terlebih dahulu. Nah, setelah senam nanti saya ajarkan lagi anak-anak, karena saya sekarang sering mempromosikan bola beracun ya Bu. Semua sudah bisa. Nah, itu menuntut ingin adanya suatu kegiatan. Kegiatan ini nanti saya serahkan kepada anak-anak. Dia dirapatkan semua Bu perwakilan per kelas. Sok orang bikin kegiatan bola beracun. Nanti kita kasih hadiahnya dari kita kasih hadiahnya. Nanti saya tuh rencananya setelah kita melaksanakan authentic question berenang 3 hari kemudian saya mengadakan. Nah, setelah kita melaksanakan ibu-ibu mau mengisi rapor, kami dengan anak-anak akan mengadakan kegiatan menciptakan kelas meeting lah. Nah, di KSP diadakannya. Nah, kalau sekarang SEM namanya. Jadi kalau kelas meeting kan dulu yang berperan, sekarang masem. Siapa penelitiannya dan siapa saya pengurusnya dari anak-anak. Nah itu Bu. Ya, jadi kita bergeraknya tidak senam saja. Setelah senam kita tradisional, kita yang penting ya kita berkibar ini kan berkibar ini Bu. Bersama kita bergerak ya, bersama kita bergerak. Nah itu. Ya Bu. Masih ada pertanyaan? Bu Neng masih puas? Ya. Ada lagi? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih 2 pertanyaan ini menguji saya dengan berkolaborasi, satu dengan tradisionalnya, satu dengan program sekolahnya. Ternyata berkibar itu adalah bersinergi antara program yang ada di sekolah. Itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.